Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali bersama Bu Rian. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang Shogi. Apa itu Shogi? Ada yang tahu? Baiklah, Bu Rian akan memberitahu. Shogi adalah singkatan dari solar energi atau dalam bahasa Indonesia disebut energi matahari. Pembelajaran tentang energi matahari terdapat pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Menu pembelajaran kita terdiri dari 5 menu. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua materi, yang ketiga evaluasi, keempat kesimpulan, dan yang terakhir adalah pesan moral. Kita menuju ke menu yang pertama, pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mampu mengidentifikasi informasi dari teks visual. Yang kedua, mampu menjelaskan manfaat energi matahari. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi sumber daya alam. Kita menuju ke menu berikutnya, yaitu materi. Materi ini ada 3. Yang pertama, mencari informasi dari teks visual. Yang kedua, mengamati manfaat energi matahari. Yang ketiga, mengetahui tentang sumber daya alam. Kita menuju ke materi pertama. Mari kita mengamati teks visual berikut atau gambar berikut. Bu Rian mempunyai sebuah gambar. Silakan diamati, kemudian carilah informasi. Nah, sudah selesai kan mencari informasi? Bersama-sama kita pelajari informasi yang kita dapatkan. Informasi pertama, ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian atau baju. Kemudian informasi kedua, ayah atau bapak-bapak yang sedang berolahraga atau berjemur dan menghembuskan CO2 atau karbon dioksida. Kemudian yang ketiga adalah gambar pohon yang menghasilkan O2 atau oksigen. Gambar yang keempat adalah bayi yang sedang dijemur juga. Dari beberapa kegiatan yang ada pada gambar, dapat kita ketahui informasinya bahwa semua kegiatan tersebut dipengaruhi oleh cahaya matahari. Kita berlanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu mengamati manfaat energi matahari pada kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengamati manfaat energi matahari, Bu Rian ingin berbagi informasi sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Anak-anak, saat ini kita sedang menghadapi virus corona atau COVID-19. Maka dari itu, setiap pagi kita dianjurkan untuk betul sekali berjemur. Saat kita berjemur, kita memerlukan energi matahari luar biasa. Kita akan melanjutkan pada materi gambar yang akan kita amati. Nah, ini adalah gambar matahari. Di bawahnya adalah gambar kegiatan yang menggunakan energi matahari. Kegiatan pertama ada pakaian, ada kerupuk, dan ada ikan. Di sini dimaksudkan pakaian, kerupuk, dan ikan sedang dijemur dengan menggunakan cahaya matahari. Cahaya matahari di sini berfungsi untuk mengeringkan benda yang basah. Kita berlanjut pada kegiatan kedua. Di sini ada petani garam. Petani garam sedang membuat garam. Garam dibuat dari air laut yang dibawa ke daratan dan dikeringkan melalui proses penguapan yang dibantu oleh cahaya matahari sehingga menjadi butiran garam. Selanjutnya, di sini ada gambar bunga yang bertuliskan CO2 dan O2. Apa artinya ya kira-kira? Betul sekali. O2 di sini artinya adalah hasil dari fotosintesis atau proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Saat melakukan fotosintesis, diperlukan adanya zat karbon dioksida atau CO2. Sehingga dengan adanya O2 atau oksigen kita bisa bernafas setiap hari. Gambar selanjutnya adalah ada anak kecil yang sedang berolahraga. Saat berolahraga, anak kecil ini mendapatkan vitamin D dari sinar matahari sehingga mendapatkan tulang yang kuat.
Gambar terakhir ada lampu merah kuning hijau. Lampu ini sering kita jumpai di jalan raya. Lalu di atasnya ini ada gambar apa? Di atasnya ini adalah panel surya. Panel surya adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi surya atau cahaya matahari menjadi energi listrik. Energi listrik pada panel surya juga bisa digunakan pada kendaraan bermotor seperti mobil, motor, dan lain-lain. Nah, dari gambar yang kita amati berikut ini, inilah manfaat energi matahari pada kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih memantapkan materi kita tentang manfaat energi matahari, kita lanjutkan pada pengamatan gambar berikutnya. Gambar yang akan kita amati adalah ada dua. Yang pertama, gambar pakaian yang dijemur berada di bawah matahari langsung. Yang kedua, pakaian yang dijemur berada di ruangan atau tidak pada matahari langsung. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Nah, kita peroleh yang terjadi adalah pakaian pada gambar A yang dijemur di bawah matahari langsung akan cepat kering, sedangkan pada gambar B, baju yang dijemur tidak pada matahari langsung akan lebih lama kering dibandingkan gambar 1. Hal ini dikarenakan perbedaan adanya cahaya matahari yang digunakan. Dari sini dapat kita lihat bahwa cahaya matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kita berlanjut pada materi yang ketiga, yaitu tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua hasil alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya sumber daya alam ini tersedia berlimpah dan proses pembuatannya tidak memerlukan waktu yang lama. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui ada matahari, tumbuhan, hewan, air, dan angin. Energi matahari merupakan sumber daya alam yang terbesar yang dimanfaatkan oleh manusia. Kita menuju ke sumber daya. Kita lanjutkan ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya adalah hasil tambang. Mengapa disebut sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Karena proses pembuatannya sangat lama sehingga memakan waktu berjuta-juta tahun. Oleh karena itu, kita harus berhemat terutama untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Materi yang kita pelajari sudah selesai. Kita akan menuju ke menu berikutnya, yaitu menu evaluasi, agar kalian lebih mendalami lagi materi yang sudah kita pelajari. Dalam hal ini, kalian bisa mencatat alamat link yang akan menuju ke latihan soal. Alamatnya adalah http://2-gg.gg/kelas dan seterusnya, bisa dicatat mulai sekarang. Sudah selesai ya mencatatnya, nanti bisa dikerjakan di akhir video ini. Kita menuju ke menu yang keempat, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah berdasarkan pengamatan gambar visual yang kita lakukan, kita bisa memperoleh informasi matahari merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang merupakan energi terbesar di bumi dan memiliki banyak sekali fungsi. Kita lanjutkan ke menu terakhir, yaitu pesan moral. Kira-kira apa ya pesan moral dari pembelajaran kita hari ini? Nah, pesan moralnya adalah sumber daya alam yang melimpah harus dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Tetapi dalam penggunaannya kita harus tetap bijak agar tidak mengalami kehancuran alam. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.